Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dodi Stianto dari kelas IF403 Informatika PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah Data Science. Baik, langsung saja akan saya mulai. Pertama, mengenai konten yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama ada mengenai manajemen data, kemudian tantangan dalam manajemen data, lalu ada asosiasi dan korelasi, analisis regresi, klasifikasi dengan decision tree, teknik transmisi komunikasi data digital, dan yang terakhir ada big data dan business intelligence. Lalu untuk poin yang pertama mengenai manajemen data, di sini pengertiannya adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengatur, memelihara data yang dimiliki oleh sebuah organisasi agar data tersebut bisa digunakan secara efisien, akurat, dan aman dalam mendukung pengambilan keputusan. Lalu tujuan manajemen data itu sendiri di antara lain, yang pertama meningkatkan efisiensi kerja, di mana data yang rapi dan terstruktur mempercepat proses pencarian dan analisis. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan, di mana ini dapat memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan. Lalu yang ketiga itu mengurangi risiko kehilangan data penting dengan sistem pengolahan dan penyimpanan yang baik. Lalu yang keempat itu menjaga keamanan data melalui otorisasi, backup, dan kontrol akses. Lalu berikutnya komponen proses manajemen data. Yang pertama itu ada perencanaan data, di mana menentukan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Lalu ada pengolahan data, di sini termasuk entry data, editing, cleaning, dan coding. Lalu berikutnya ada penyimpanan data, di sini menggunakan storage fisik atau cloud untuk menjaga data tetap aman. Kemudian pengaturan data, di sini mengelompokkan, pengategorian, dan strukturisasi data. Lalu ada pemeliharaan data, di mana mengecek secara berkala agar data tetap konsisten dan valid. Lalu untuk poin kedua, di sini ada tantangan dalam manajemen data. Yang pertama itu struktur data yang tidak terstandarisasi. Di sini memiliki masalah, di antara lain pengkategorian data yang tidak konsisten, format data yang berbeda-beda, lalu ada data ganda atau duplikat. Dampaknya itu proses pencarian dan analisis data menjadi lambat dan sulit. Solusinya adalah standarisasi struktur dan format data sejak awal. Lalu gunakan validasi saat input data. Lalu berikutnya ada entry data tidak akurat dan inkonsisten. Masalahnya yang akan terjadi yaitu data dimasukkan secara manual dari banyak sumber atau orang, kemudian rentan terhadap kesalahan penulisan. Dampaknya adalah data tidak valid, sehingga mengurangi kualitas analisis. Solusinya adalah otomatisasi entry data, misalkan melalui formulir online. Yang kedua, gunakan sistem basis data untuk mengurangi intervensi manual. Lalu tantangan yang ketiga itu data tersimpan di banyak tempat atau silo data. Masalahnya itu setiap divisi menyimpan data masing-masing tanpa integrasi. Contohnya data pasien IGD tidak sama dengan data administrasi rumah sakit. Dampaknya adalah sulit menyatukan informasi, rawan konflik data. Solusinya itu gunakan sistem database terpusat. Kedua, buat sinkronisasi antar sistem atau divisi. Lalu tantangan yang keempat yaitu sulit mencari data dalam waktu singkat. Masalahnya adalah volume data besar. Yang kedua, tidak ada sistem pencarian cepat. Dampaknya adalah menghambat pengambilan keputusan cepat. Solusinya, gunakan filter data, query database, dan indeks. Yang kedua, terapkan struktur data yang efisien dan mudah diakses. Lalu untuk poin ketiga itu mengenai asosiasi dan korelasi. Di sini ada beberapa, salah satunya hubungan dua peubah numerik, di mana dilihat menggunakan scatter plot untuk melihat pola hubungan positif atau negatif, kuat atau lemah, linear atau non-linear. Korelasi persen mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dengan nilai koefisien antara -1 sampai +1. Yang kedua, hubungan dua peubah kategorik. Digunakan tabel kontingensi atau cross tabulation untuk melihat hubungan antar kategori seperti jenis kelamin dan preferensi tangan dominan. Dengan dibandingkan tabel observasi dan ekspektasi, diasumsikan bebas atau asosiatif.
Bisa diketahui apakah ada asosiasi. Lalu yang ketiga, ukuran asosiasi peubah ordinal. Sini ada beberapa ukuran khusus untuk peubah ordinal seperti korelasi Spearman, berdasarkan peringkat, Goodman and Kruskal, gamma, lalu Kendall S. dan Somers yang menghitung banyaknya pasangan konkordan dan diskordan, atau pasangan yang memiliki urutan sama atau berlawanan. Lalu poin keempat ini mengenai analisis regresi. Di sini ada analisis regresi sederhana, di mana digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Modelnya adalah seperti berikut, di mana B0 adalah intercept nilai Y saat X sama dengan 0, dan B1 adalah slope atau perubahan Y untuk setiap kenaikan 1 unit X. Lalu ada juga estimasi koefisien, di sini menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square estimation untuk mencari garis terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat residual atau selisih antara nilai observasi dan prediksi. Asumsi modelnya di sini ada hubungan linear, di mana error independen dan memiliki rata-rata 0. Variance error konstan dan error tidak berkorelasi. Interpretasinya, intercept nilai rata-rata Y jika X sama dengan 0. Mungkin tidak selalu bermakna jika X sama dengan 0 tidak realistis. Slope-nya di sini efek rata-rata perubahan Y ketika X bertambah 1 unit. Contohnya, hubungan antara harga rumah dengan luas rumah dalam kaki persegi. Dengan slope positif yang menunjukkan bahwa harga rumah meningkat seiring luas rumah. Kemudian analisis regresi linear sederhana. Ini digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel terikat Y, di mana B0 adalah intercept nilai Y saat X sama dengan 0, dan B1 adalah slope atau perubahan Y untuk setiap kenaikan 1 unit X. Estimasi koefisiennya menggunakan metode kuadrat terkecil, least square estimation, untuk mencari garis terbaik untuk minimalkan jumlah kuadrat residual, selisih antara nilai observasi dan prediksi. Lalu ada hubungan dua perubahan numerik, dilihat dari menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan positif negatif dan korelasi person untuk mengukur perubahan linear. Kemudian untuk poin kelima di sini, klasifikasi dengan decision tree. Untuk konsepnya, klarifikasi bertujuan membuat model yang dapat memprediksi kelas suatu objek berdasarkan atribut-atributnya. Decision tree adalah model yang berbentuk pohon keputusan dengan not atribut, cabang nilai atribut, dan daun sebagai kelas keluaran. Di sini ada algoritma ED3, di sini memiliki atribut yang paling informatif berdasarkan nilai entropi terkecil untuk membagi data, sehingga membentuk pohon keputusan. Lalu entropi, di sini mengukur ketidakpastian suatu set data. Nilai entropi kecil menunjukkan set data lebih homogen atau kurang acak, sehingga nilai entropi besar menunjukkan data lebih beragam. Lalu untuk contoh kasusnya di sini, prediksi penyakit hipertensi berdasarkan atribut usia, berat badan, dan jenis kelamin. Dari data contoh dihasilkan aturan seperti berikut. Jika berat badan average atau underweight, maka hipertensi sebenarnya tidak. Jika berat badan overweight dan wanita, maka hipertensi ya. Jika overweight dan pria muda hipertensi, sebenarnya ya. Pria tua hipertensi sebenarnya tidak. Untuk evaluasinya, model diuji dengan data training dan menghitung tingkat kesalahan, misalnya 12,5%. Lalu untuk poin kelima di sini ada keenam di sini ada teknik transmisi komunikasi data digital. Mode transmisi yang ada adalah paralel, di mana menggunakan beberapa jalur untuk mengirim beberapa bit sekaligus. Sini lebih cepat tapi mahal, namun cocok untuk jarak pendek, misalnya RAM ke prosesor. Lalu ada serial. Sini menggunakan satu jalur, lebih lambat tapi murah, cocok untuk jarak jauh. Kemudian ada jenis transmisi serial. Di sini ada asinkronus, di mana tidak memerlukan sinkronisasi clock tetap. Tiap karakter dikirim dengan start bit, bit data, parity bit, atau error detection, dan stop bit. Di sini lebih sederhana, umum digunakan pada serial port dan modem.
Kemudian ada sinkronus. Memerlukan sinkronisasi clock, data dikirim dalam blok atau frame dengan pola pimmable dan postmable untuk kontrol. Kemudian efisien untuk data besar digunakan di Ethernet dan jaringan LAN. Keuntungan untuk komunikasi data digital di antara lain di sini dapat mengoreksi error hampir selalu. Kemudian mudah diterapkan enkripsi, kemudian kualitas data lebih baik dan bisa pengecekan kesalahan. Untuk kekurangan sendiri sini memerlukan bandwidth yang lebih besar dan sinkronisasi lebih rumit. Lalu berikutnya poin mengenai big data dan business intelligence. Untuk itu pekerjaan terkait yaitu meliputi head developer, administrator, data scientist, dan business analysis. Di sini ada beberapa manfaat big data, di antara lain macam mempercepat analisis bisnis, mengurangi biaya, mengembangkan produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Kemudian business intelligence itu sendiri adalah sistem untuk mengelola data menjadi pengetahuan yang mendukung pengambil keputusan. Tools business intelligence sendiri yang populer seperti SAP, IBM, Tableau, ClickView, dan lain-lain. Contohnya untuk ClickView di sini, dia dapat menampilkan data kesehatan, kunjungan pasien, revenue, serta fitur forecasting dalam visualisasi yang interaktif. Kemudian ada data mining dan rapid mining. Rapid miner. Untuk data mining di sini adalah proses menemukan pola-pola tersembunyi dan informasi bermanfaat dari data besar. Metode meliputi regresi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Kemudian untuk Rapid Miner sendiri adalah perangkat lunak open source untuk data mining dengan termuka grafis atau GUI yang memudahkan analisis, mendukung regresi, klasifikasi, dan text mining. Lalu untuk proses data mining itu sendiri, di antara lain, pertama pengumpulan dan pembersihan data, kemudian ada integrasi data, lalu dilanjutkan pemodelan, dan yang terakhir adalah evaluasi pula dan hasil. Kemudian BI Tools untuk big data di antara lain selain coding Java, SQL, Pig, Hive ada tools dengan GUI untuk memudahkan analisis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah Data Science. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.